Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Mulia Motor, sahabat subscriber dimanapun Anda berada. Sahabat semuanya, saya doakan dulu sahabat semua, semoga sahabat semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga sahabat semua disehatkan, dimurahkan rezeki, dan dipanjangkan umur. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat bagi orang lain dan menjadi berkah. Baik sahabat semua, untuk di kesempatan kali ini saya akan mengganti kanvas rem belakang ya, kanvas rem cakram untuk CBR 125. Sebenarnya untuk pemasangan kanvas cakram ini mudah saja, tinggal kita membuka baut di sini, lalu kita congkel bagian di sini, renggangkan, lalu kita tinggal pasang yang baru. Sebenarnya caranya bisa seperti itu, tapi untuk di kali ini saya akan perlihatkan dengan sahabat semua tidak yang cara yang seperti itu, tapi cara membuka semuanya. Banyak hal-hal, ada hal yang harus kita perhatikan di sini. Ada bagian-bagian komponen yang harus kita bersihkan di sini. Kalau kita membuka seperti ini saja langsung dengan cara mudah mengganti kanvas rem ini, itu artinya kita tidak membersihkan bagian-bagian yang harus dibersihkan. Bila kita lakukan seperti itu, bisa saja nanti suatu saat rem ini bisa saja lengket dan hanya makan sebelah. Oke sahabat semua, saya akan perlihatkan dengan cara membuka keseluruhan dan bagian-bagian mana yang akan kita bersihkan. Oke sahabat semua, kita akan buka. Oke sahabat semua, saya perlihatkan dulu untuk cara cepatnya, cara membuka cepat ya, cara buka dan ganti secara cepat. Nah, kalau untuk membuka dan mengganti secara cepat, kita hanya tinggal buka baut di sini saja. Oke, saya perlihatkan dulu, saya buka. Tapi sebenarnya lebih baik kita buka semua ya, sahabat semua. Nah, tinggal kita buka baut di sini, baut L ya, baut L5 di sini kita buka seperti ini dan kita tarik keluar. Lalu kita bisa mengganti kanvas koplingnya tanpa membuka prodo ini, tanpa membuka pompa cakram ini. Pen ini atau penahan dari kampas koplingnya, kampas remnya, maaf ya. Lalu kita dorong seperti ini ya, dorong bagian dari kampas koplingnya seperti ini. Nah, dia akan terdorong ke belakang seperti itu. Lalu tinggal tarik saja ya, lalu tinggal tarik kampas remnya. Nah, ini pas remnya sudah kebuka dan kita tinggal dorong. Nah, itu tinggal dorong ke dalam seperti itu, lalu sudah bebas. Nah, itu tinggal pemasangan kampas remnya saja ya. Nah, kita ambil kampas rem yang baru, lalu tinggal kita dorong ke dalam ya. Tinggal kita dorong ke dalam seperti itu, atau sebaiknya kita pasang yang bagian luar dulu ya, seperti ini. Nah, itu sudah masuk kampas remnya. Kalau masih belum, kita tinggal congkel kembali bagian dari piston remnya. Nah, jika sudah seperti itu, tinggal pasang yang satu lagi ya. Kalau masih kurang, kita congkel kembali agar piston itu benar-benar masuk ke dalam. Oke, itu sudah masuk ke dalam, tinggal sorong kanvas remnya ke dalam. Nah, itu masuk, lalu dorong bagian pen tadi. Nah, itu sudah selesai ya. Nah, itu sudah masuk. Kalau cara seperti itu gampang saja. Lalu kita coba tekan remnya ya. Nah, itu sudah menjepit. Lalu kita putar bannya dan tekan remnya.
Nah, itu sudah selesai sebenarnya, tinggal penguncian di sini. Tapi sahabat semua, tapi cara seperti ini ada efek sampingnya juga. Apa yang saya katakan efek samping bukan efek samping ya. Kebaikan dari untuk sistem rem ini, mungkin kita tidak tahu bagian-bagian dari piston dorongnya atau bagian pen dorongnya itu kotor atau gimana. Tentu saja nantinya akan semakin parah. Sebaiknya kita buka rodanya, lalu kita bersihkan bagian-bagian yang perlu kita bersihkan di bagian produk, di bagian rim cakram ini. Oke, kita akan buka. Ya, sahabat semua, kita buka ya. Ini sudah terlepas dan ini lapisan penahan kanvas rim. Nah, tarik rodanya ke belakang. Kita buka di bagian di sini lebih baik seperti ini ya. Nah, ini sudah kebuka ya. Sudah kebuka. Lalu kita buka bagian di sini. Biasanya bagian di sini kotor ya. Bagian di sini kotor. Bisa saja ini kita membukanya susah ya, keras. Jadi kita perlu palu karet untuk memukul bagian di sini. Oke, saya perlihatkan dengan simpel. Saya tidak membuka yang lain, seperti ini saja. Oke, kita pukul bagian di sini dengan palu karet. Mudah-mudahan ini tidak lengket ya, tapi hati-hati di bagian dalam di sini ada lapisan ya. Nah, ini penahan kanvas rimnya. Sama ya, bagian luar dan bagian dalam ada. Lalu kita pukul bagian di sini. Kalau saja bagian di sini keras, sahabat semua memang harus membukanya. Kalau tidak dibuka nanti remnya bisa saja makan sebelah ya. Kanvas remnya habis sebelah. Oke, kita dorong. Ini memang sepertinya agak keras. Itu kebuka ya sahabat semua. Nah, ini bagian di sini harus kita bersihkan. Nah, ini terlihat ya bahwa di sini sudah kotor dan gemuknya juga sudah habis ya. Nah, ini juga kotor. Bisa-bisa bagian di sini lengket. Kalau bagian di sini sudah lengket, kita bukanya juga akan susah nantinya ya. Terpaksa kita pukul-pukul, akhirnya bisa saja merusak bagian-bagian tertentu. Oke, sahabat semua, sudah seperti ini. Lalu kita bersihkan dengan air ya. Kita cuci bersih dengan air. Oke, ini air sudah ada di sini. Lalu kita cuci ya. Kita cuci bagian-bagian yang perlu kita bersihkan di sini. Setelah kita cuci pakai air seperti ini, lalu kita keringkan ya. Kita keringkan, baru kita pasangkan pas koplingnya. Ini cara merawat rem belakang ya, rem cakram belakang ya, untuk semua motor ya sahabat semua, bukan untuk motor CBR saja ya, untuk semua motor. Bagian sistem rem ini perlu kita rawat dan kita bersihkan seperti ini. Kalau tidak kita rawat seperti ini, bisa saja nanti terjadi masalah seperti lengket, seret. Itu sering sekali terjadi pada rem cakram belakang ya. Nah, untuk bagian piston bagian dalam di sini perlu kita dorong sedikit ya dengan menekan rem agar dia keluar, lalu kita bisa membersihkannya dengan amplas atau dengan sejenisnya. Nah, ini kita dorong terus ke bawah ya, kita tekan-tekan remnya, dia akan keluar ya. Kita lihat bagian dalam. Kalau bagian dalamnya bersih seperti ini, tidak perlu kita buka
tidak perlu kita buka. Kalaupun kita buka nanti, kalaupun kita buka juga tidak ada masalah. Yang penting nanti kita harus buang angin dulu ya, buang angin, dan penyetelannya bisa saja terjadi lama. Tapi ada cara untuk ini sebaiknya kita bersihkan saja seperti ini saja ya. Kalau bagian dalam di sini bersih seperti ini tidak perlu kita buka. Tapi kalau bagian dalam di sini atau rem motor ini seret, itu bagian dalam di sini harus kita bersihkan juga ya. Kita buka piston ini lalu kita amplas. Nah, jika seperti ini kita tidak bisa membuka bagian dalam, kita putar sedikit. Jika seperti ini kita tidak bisa membersihkan bagian dalam, kita bisa putar piston rem ini. Nah, ya, kita bisa putar dengan tang seperti ini. Nah, itu bagian bawahnya juga sudah bisa kita bersihkan seperti ini. Nah, ini masih bagus ya, masih bersih dan tidak terlalu kotor, tidak terlalu berkarat. Biasanya bagian di sini berkarat ya. Nah, itu sudah bersih. Oke, ya sudah bersih seperti ini ya. Bagian piston ini kita dorong kembali ke dalam ya dengan menggunakan tracker ya, tracker pendorong, atau dengan kunci juga bisa. Biasanya dengan kunci juga bisa. Kita dorong seperti ini, dia akan terdorong ke dalam. Nah, atau kita gunakan tracker. Nah, ini tracker yang saya rakit sendiri ya. Kita dorong ke dalam seperti ini. Nah, itu dia akan turun ke bawah terus sampai mentok ya. Oke, seperti itu. Oke, ini baru selesai. Ini sudah masuk ke dalam, lalu kita buka. Oke, nah kita buka. Nah, ini sudah bersih. Lalu bagian di sini kita bersihkan ya, bagian di sini ya. Nah, di sini perlu kita bersihkan. Nah, sebaiknya bagian di sini kita bersihkan pakai bensin ya, pakai bensin, karena di bagian di sini ada gemuk dan ada olinya. Kita bersihkan pakai bensin boleh, atau kita lap seperti ini. Lalu kita lihat ya, jika dia tidak berkarat tidak perlu kita amplas, cukup kita bersihkan saja seperti ini, lalu kita cuci ya pakai air seperti ini. Oke, sama semua ini sudah bersih ya. Lalu kita keringkan. Nah, sudah kering, lalu kita pasang. Oke, nanti saya akan perlihatkan dengan sahabat semua memasangnya. Nah, ini kita, kalau punya kompresor silahkan semprot pakai kompresor, kalau tidak biarkan kering. Oke, karena saya di bengkel jadi kita ada kompresor, kita bersihkan dengan kompresor.
Nah, untuk bagian di sini perlu juga kita lap ya. Kita berikan kain dan kunci ya dengan seperti ini, lalu kita masukkan ke bagian dalam di sini dan kita bersihkan. Kita bersihkan, jika ada air di dalam dia akan terhisap oleh kain ini. Nah, seperti itu. Kita bersihkan semuanya. Ya, dan lubang-lubang di sini juga perlu kita bersihkan, semprot dengan angin. Nah, itu agar bagian di situ kering. Jika sahabat semua tidak mempunyai kompresor seperti itu, masukkan kain seperti ini ke bagian dalam agar dia menghisap air yang ada di bagian dalam seperti itu, ya. Nah, oke. Nah, selanjutnya kita pemasangan ya. Jangan lupa di bagian di sini kita berikan gemuk CVT ya. Jangan gemuk biasa, sebaiknya gemuk CVT kita berikan di bagian di sini. Oke ya, sahabat semua. Nah, ini ya, bagian di sini kita berikan gemuk CVT seperti ini. Kebetulan saya punya gemuk CVT ya, ada gemuk CVT. Nah, di sini tidak perlu terlalu banyak ya. Cukup sedikit saja berikan gemuk di sini. Yang penting bagian ujung di sini kita lebihkan sedikit ya, lebihkan sedikit di ujung seperti itu. Nah, begitu juga di bagian di sini. Sebaiknya di bagian ujung di sini yang kita berikan ya, kita berikan seperti ini. Oke, seperti itu. Tidak usah terlalu banyak, nanti akan juga terkikis juga lagi keluar oleh karetnya. Baiknya di bagian ujungnya seperti ini. Oke, selanjutnya kita pasang ya. Nah, lalu kita sorong ke dalam seperti itu. Hindari pemberian di sini oli ya. Jangan oli yang diberikan di sini. Kalau kita berikan oli, karet di sini bisa melar nantinya. Nah, itu kita dorong ke dalam, mudah saja dan mukanya juga mudah. Nah, itu ya. Ada tendangan baliknya, dia bisa keluar dan masuk seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya kita ini penahannya ada dua ya, yang seperti ini di bagian luar ya. Ingat ya, sahabat semua, tadi seperti ini di bagian luar. Ya. Jika sahabat semua nanti pemasangannya lepas-lepas, tinggal kencengi saja bagian ini. Nah, seperti itu kita pasang. Nah, yang ini di bagian dalam di sini. Pemasangannya seperti ini, arahkan ke bawah ya. Arahkan ke bawah lubangnya agar bisa kan untuk dis cakramnya. Oke. Ini kita dorong ke dalam lalu kita tekan seperti ini. Nah, itu sudah masuk. Sebaiknya kampas remnya ini nanti saja kita pasang ya, setelah pemasangan roda ya. Kenapa setelah pemasangan roda? Nanti pengangkatan di sini juga agak susah ya. Kita ngepaskan juga nanti sulit sekali. Saya perlihatkan yang cara mudahnya. Kita pasang dulu rodanya, lalu nanti kita pasangkan kampas remnya. Oke, seperti ini. Langsung kita pasang rodanya. Oke, ingat bus-bus rodanya di sini, ada bus di sini, bus lahar ya, bus as. Sampai tidak terpasang. Oke, kita angkat ke atas ya. Nah, itu masuk, lalu dorong asnya. Terus. Oke, itu sudah kita kunci dan kita pasang kuat. Perhatikan kembali penahan dari kanvas remnya ya. Nah, ini bisa kita dorong ke dalam ya. Kita tarik dengan tangan ya. Nah, seperti itu baru kita pasang kanvasnya. Nah, ini kanvasnya kita pasang dari dalam seperti itu, paskan posisinya. Nah, itu masuk. Lalu yang sebelahnya boleh.
atau terserah yang mana duluan mau dipasang, yang bagian luar, yang bagian dalam sama saja. Nah, lalu kita kunci. Nah, itu mudah ya sahabat semua, ketimbang kita pasangkan pas koplingnya dulu, ketimbang kita pasangkan pas remnya dulu, nanti kita pengepasannya susah ya, pengangkat dari ban ini. Sebaiknya kampas remnya itu seperti ini kita cara pemasangannya ya, seperti di awal tadi. Maksud dari kita membuka tadi adalah membersihkan dari sistem dari membersihkan dari produk ini ya, atau dari rumah pompa di sini. Oke sahabat semua, seperti itu. Ini sudah jelas, sudah pas, tinggal penguncian baut di sini ya. Penguncian baut di sini. Langsung saja kita kunci di bagian di sini. Oke, kita kunci sampai mentok. Ini kita kunci ya, jangan terlalu kuat kunci di sini, cukup sekedar saja. Lalu kita pasang penutupnya kembali, karet penutupnya. Oke, tinggal kita tes, tekan remnya. Nah, itu bergerak ya, nampak bergerak kan pasnya keluar. Nah, seperti itu. Oke, jadi tidak ada menjepit di sini ya. Nah, dan tidak ada seret remnya. Oke sahabat semua, jadi seperti itu. Lebih baik kita buka ya, kita bersihkan semuanya agar tidak ada masalah di bagian tendangan balik dari rem cakram ini. Oke sahabat semua, mungkin itu saja dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like dan subscribe. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.